Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabar kalian? Sehat? Dan gimana yang ada di sini? Sehat? Alhamdulillah. Nah, di video kali ini adalah video perdana kami dalam segmen BBC. Bincang-bincang ceria bareng tamu yang spesial. Hari ini Nuha nggak bakal sendirian. Nuha bakal ditemenin sama salah satu siswa berprestasi dari SMP Muhammadiyah Langsa. Tanpa berlama-lama, mari kita sapa. Halo Kak Nili. Halo, Gimana nih kabarnya Kak? Sehat? alhamdulillah sehat dan baik-baik saja. Gimana nih Kak perasaannya diundang dalam tamu perdana dan segmen BBC ini? Pastinya merasa spesial ya karena perdana dan kita juga sebagai orang pertama yang diundang dan rasanya senang karena bisa memotivasi orang-orang banyak nantinya. Kami juga berterima kasih kepada Kakak udah mau datang dan mau hadir ke dalam segmen Sama-sama. ini. Oh iya Kak, dengar-dengar ini kan mau ujian terakhir nih. Gimana Kak perasaannya mau meninggalkan SMP Muhammadiyah? Perasaannya yang udah pasti sedih ya karena lika-liku perjalanan di SMP Muhammadiyah ini banyak dan gak mudah untuk dilewatin. Selama 3 tahun itu udah susah senang, jatuh bangun sama-sama bersama teman-teman, sama guru juga, dan banyaklah pokoknya kejadian-kejadian di SMP Muhammadiyah ini yang membuat kita jadi lebih dewasa ya. Apalagi ini sekolah menengah, sekolah di mana tempat kakak juga mulai beralih dari masa anak-anak dan beranjak ke dewasa. Terus juga udah pasti bakal sedih karena berpisah sama teman-teman yang udah 3 tahun sama-sama, sama guru-guru juga yang udah bimbing kakak dari awal masuk sampai akhirnya sekarang, dan senang juga karena bisa jadi salah satu siswi di SMP Muhammadiyah yang bentar lagi juga bakal lulus, semoga dapat predikat yang baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Oh ya Kak, persiapan mau ujian terakhir nih, gimana Kak persiapannya? Kalau persiapannya sih, ini lagi minggu-minggu tenang ya, sebenarnya udah mau akhir di ujian tahfiz, udah mulai nyicil sih belajar untuk ujian akhirnya, karena ini kan nilai penentuan akhir kita nih sebelum tamat dari sini ya, diusahakanlah semoga dapat nilai yang terbaik dengan usaha yang terbaik, dan gak lupa juga doa dibarengi dengan usaha. Oh ya Kak, ini kan mau meninggalkan SMP Muhammadiyah Langsa. Kakak ada tujuan SMA tertentu kah atau udah ada yang lolos tes atau gimana? Kalau alhamdulillah kalau untuk, sekolah jenjang selanjutnya Kakak udah tes di SMA Negeri Modal Bangsa dan alhamdulillah lulus. Kakak bakal lanjutin dari SMP Muhammadiyah ke SMA Negeri Modal Bangsa di Banda Aceh. Masya Allah, semoga di sana makin berprestasi ya. Ya, amin. Ya Allah. Oh ya Kak, ngomong-ngomong nih tentang storytelling, Kakak kan seorang storyteller nih. Gimana sih Kak lika-liku perjalanan seorang storyteller gitu? Mmm, nggak mudah pastinya, lika-likunya banyak, terus kita juga berjuang ya untuk diri sendiri, untuk orang banyak, dan pastinya jadi salah satu storyteller tuh nggak mudah untuk mendapatkan hasil yang baik, harus berproses. Kakak juga udah berproses di storytelling ini dari SD, jadi banyaklah perjuangannya dari mulai gimana cara nyiptain suara yang aneh-aneh, suara bulat, bermain dengan properti, terus juga ngafalin teks yang mungkin bahkan sampai berhari-hari, berminggu-minggu kadang ya, kalau apalagi kalau panjang. Terus juga dapetin nilai yang baik dari setiap perlombaan, terus juga harus digembleng nih sama guru, rasanya digembleng, terus harus juga jadi apa ya, pokoknya di storytelling itu banyak dapat perjuangan, dan kakak juga bisa belajar bahwasanya nggak, kalau kita berjuang dan disambilin dengan usaha dan doa pasti bisa dapat hasil yang terbaik. Apalagi selama di SMP ini kakak banyak sekali berubah di bidang storytelling, kakak jadi lebih baik dan upgrade lebih baik daripada sebelumnya. Masya Allah. Oh ya Kak, ngomong-ngomong lomba nih, kemarin dengar-dengar mau pulang dari Bandung ya? Iya, alhamdulillah kemarin juga baru pulang dari Bandung, dapat kesempatan untuk pergi ke Bandung dari sekolah Muhammadiyah. Ya Allah. Oh ya Kak, ngomong-ngomong tentang storytelling nih, gimana sih Kak cara kita agar bisa, kan storytelling tuh kan identik dengan bahasa Inggris nih. Gimana sih Kak cara biar kita tuh hafal dengan cepat dan nggak berlibet pas ngomong nih? Nah, kalau misalnya untuk storytelling sendiri itu, yang udah pasti kita harus bisa pronunciation dari storytelling tersebut. Terus dibekali juga dengan
minat bahasa Inggrisnya, jadi kita bakal mudah ngafalnya tuh kalau kita berminat dalam bidang tersebut. Terus juga kita harus bisa pronunciation. Pronunciation itu cara pengucapannya. Kalau kita tahu cara pengucapannya, otomatis kita juga bakal cepat untuk ngafalinnya. Nah, terus juga dari storytelling ini yang perlu kita lakuin adalah kita tahu makna dari cerita tersebut, arti dari cerita tersebut. Jadi kalau kita tahu arti dari cerita tersebut dan maknanya, kita bakal lebih mudah ngafalnya nih, dibandingin dengan pronunciation. Jamin deh itu bakal cepet ngafalnya. Oh ya Kak, ini ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman siswa SMP Muhammadiyah nih. Jadi gini, coba ceritain dong Kak awal perjalanan Kakak mengenal storytelling. Apakah disuruh ataukah coba-coba gitu? Awalnya tuh kakak di SD itu awalnya dipilih ya, karena kakak tuh kalau di kelas setiap ada pelajaran something kayak pidato kayak gitu, kakak selalu maju paling pertama dan alhamdulillah dapat nilai yang bagus. Jadinya guru ngelirik kakak, terus kakak dipanggil ke ruang kepala sekolah, ditanya berminat nggak kalau untuk ikut mendongeng. Karena pada waktu SD itu kan namanya bukan storytelling ya, Oh di iya, bahasa Indonesia namanya mendongeng. oh iya. Jadi ajang yang pertama kakak ikut itu FL2SN itu di kelas 4 SD. Oh, Di kelas 4 SD itu kakak digembleng abis-abisan sama guru kakak. Karena kan awal ya, itu ngafalin cerita, buat suara unik, ngajar waktunya. Karena kan storytelling itu pasti pakai waktu ya. Dulu kalau mendongeng itu biasanya waktunya 10 menit. Jadi kakak belajar sama guru kakak, guru pilihan dari sekolah, itu setiap hari tuh di jam pulang sekolah sampai jam 6 sore. Emang bener-bener digembleng, dan pada saat itu FL2SN itu ngirimnya lewat video. Jadi pas hari hanya kami motret di hutan lindung untuk dapat konsepnya. Di situ kakak baru mulai merintis storytelling kakak. Kakak pahami tentang storytelling. Oh kayaknya nih aku berminat nih di bagian storytelling nih, bagian mendongeng ya. Terus akhirnya setelah dari situ kakak belum dapat juara, belum belum naik ke provinsi. Terus selanjutnya di kelas 5 SD, kakak kakak belajar dari kesalahan apa yang kakak buat waktu pertama kali ikut lomba, kakak gali diri kakak, apa sih yang harus aku lakuin biar dapat nilai yang bagus, biar dapat performa yang bagus. Akhirnya kakak cari tahu tentang dongeng-dongeng. Di TV kan banyak ya tuh iya, iya, iya. dongeng-dongeng kayak gitu. Kayak di TVRI dulu kayaknya ada deh yang Oh ya, banyak, banyak. iya, Iya, banyak. dongeng-dongeng kayak gitu. Itu kakak nontonin semua. Gimana sih cara jadi pendongeng yang seru dan bawa orang tuh masuk ke dalam cerita kita. Akhirnya kakak digembleng lagi sama guru kakak pas SD. Harus bisa nih kakak belajar, harus bisa nih, harus bisa. Kakak belajar terus. Akhirnya di kelas 6 SD sampai di hari kakak lomba itu baru lomba yang benar-benar di panggung. Oh First ya. time kakak di panggung. Rasanya, ya Allah, mudahin aja lah pokoknya. Semuanya udah dicoba, usaha udah, doa juga udah, tinggal kita aja nih yang berusaha lebih baik. Maju di panggung, deg-degan pasti ya, tapi kakak yakin aja sama diri kakak, kakak percaya bahwa semuanya udah diatur. Akhirnya kakak bisa lewatin ini, dan gak disangka pas pengumuman jadi juara 1, dan kakak lanjut ke provinsi. Di situ juga kakak ngerasa, oh ini awal dari cerita aku harus lebih baik lagi di SD itu. Kakak belajar terus, cuman pada sampai di provinsi kakak harus ngafal 2 cerita saat itu. Jadi lebih digembleng lagi karena ini kan provinsi ya, seluruh Aceh. Pas ketemu di situ kakak udah mulai, aduh kayaknya aku nggak bisa nih, karena lawannya rame, terus juga dari seluruh Aceh kan, dengan performa yang berbeda dan kakak masih awal. Jadi kakak udah nggak percaya diri duluan. Akhirnya di provinsi kakak jatuh, kakak nggak menang karena kesalahannya di waktu. Kakak terlalu cepat, terlalu terburu-buru dalam membawakan cerita. Akhirnya nggak menang. Itu sebabnya juga karena kakak terlalu tidak mempercayai diri kakak. Akhirnya itu deh kejadian ya karena kita nggak percaya diri. Pada akhirnya sekali lagi pas di kelas 6 tuh semester 1 kakak ada ikut juga, cuman di dalam video karena pada zaman itu kayaknya lagi covid, kalau seingat kakak iya lagi covid, dengan cerita yang sama. Jadi 3 tahun berturut-turut kakak bawa cerita pertama kakak tuh Banta Alam. Itu karangan guru kakak sendiri pas SD. Akhirnya di kelas 6 juga nggak menang, lanjutlah ke SMP. Dilanjut ke SMP tuh kelas 1 kakak masih kayaknya nggak ada nih bidang aku selanjutnya mendongeng kayak gitu kan. Oh ya. Karena
mendongeng itu kan bahasa Indonesia ya, mungkin sekarang lebih kan Kakak merasa juga kayaknya banyak nih yang lebih dari aku gitu. Terus, akhirnya Kakak selama 1 tahun tuh diem gitu kan, kayak, "Ih kayaknya aku nggak bisa ngelanjutin lagi nih." Padahal Kakak tuh, pernah nggak sih ngerasa pengen ngelanjutin bakat kita ke lebih Iya, lebih pengen baik pengen pengen, heeh, cuman belum ada kesempatannya nih. belum ada kesempatannya. Ya udah deh, Kakak diem selama 1 tahun tuh kayak, "Ih kayaknya aku nggak bisa lanjutin lagi nih." Terus naik ke kelas 2 kebetulan, gurunya Miss J, Oh guru ya, bahasa Inggrisnya Miss J. Terus karena di sekolah ada dibuat ekskul public speaking, mana tahu aku bisa dapet nih, kesempatan baru. Kakak gabung ke public speaking untuk, gali ilmu, mana tahu Kakak bisa ngelanjutin nih, impian Kakak nih. Harapan Kakak tuh masuk ke public speaking, semoga aku bisa jadi yang lebih baik. Kakak gabung organisasi itu ngisi kekosongan lah pokoknya, ngisi jangan ngubur harapan gitu kalau bahwasanya tuh, "Aku masih bisa kok lanjutin ini walaupun emang bukan di bidang aku." Gitu kan. Kalau public speaking mungkin masih masuk di bidang Kakak. Akhirnya pas naik kelas 2 kebetulan gurunya Miss J, sebelumnya Kakak udah kenal duluan sama Pak Ari kan di public speaking, kebetulan Pak Ari yang ngajar public speaking saat itu. Habis itu, ternyata waktu itu lagi ada lomba di, beberapa sekolah, Springbook, oh ya. Man IC, Hudawan Nur, dan alhamdulillah ternyata Pak Ari rekomendasiin Kakak, karena Pak Ari tahu sebelumnya Kakak di SD punya bakat dalam mendongeng. Terus Miss J ajak, Miss J panggil Kakak ke kantor, terus Kakak kan sebelumnya belum deket nih sama Miss J, jadi Kakak agak takut, terus ditanya sama Miss J, "Ada bakat mendongeng ya?" Dibilang sama Miss J. "Iya ada Miss, kalau ikut storytelling mau, tapi dalam bahasa Inggris," dibilang kayak gitu, bukan dalam bahasa Indonesia. Terus Kakak mikir kan, ini kesempatan aku nggak ngubur harapan aku nih berarti. Berarti ada kesempatan selanjutnya. "Oh mau Miss, ada bekal bahasa Inggris?" Miss tanya. "Ada Miss, kalau misalnya bahasa Inggris bisa dikit-dikit." Maksudnya kalau misalnya Kakak ambil kesempatan itu Kakak bisa bakal lebih belajar lagi tentang bahasa Inggris kan. Akhirnya Kakak ambil kesempatan itu, akhirnya fix nih Kakak ikut, dites sama Miss J, pertama dalam bahasa Indonesia dulu. Kakak bawain semaksimal mungkin lah, seekspresif mungkin, sedramatis mungkin depan Miss J waktu itu, karena emang Kakak berusaha banget untuk, lanjutin kesempatan Kakak itu. Akhirnya Miss J setuju, akhirnya Kakak masuklah ke dalam grup Miss J di storytelling. Itu ajang pertama Kakak tuh di Hudawan Nur tahun 2022, bulan 10 kalau nggak salah ya. Itu pertama kali Kakak, ikut storytelling. Pertama Kakak merasa, "Aduh bahasa Inggris nih aku bisa nggak ya?" Kayak gitu. Aku bisa nggak ya?" Karena kan sebelumnya basic-nya di bahasa Indonesia kan. Oh, nggak apa-apa, coba Kak, coba. Kakak belajar pronunciation, cara penyampaian yang betul, gimana cara cepat, ngafal storytelling-nya. Dan, eee, yang perlu tahu tuh kayak Kakak 4 tahun tuh berturut-turut dari SD, 3 kali Kakak bawa cerita Banta Alam juga Kakak bawain di kesempatan Kakak di SMP itu dalam bahasa Inggris. Emang Banta Alam tuh emang udah menemani Kakak gitulah, ceritanya tuh emang menemani Kakak gitu di setiap perjalanan. Akhirnya, Kakak pakai cerita Banta Alam, itu dalam kalau nggak salah Kakak nggak lama ngafal itu, sekitar cuman seminggu atau 5 hari kayak gitu udah hafal. Akhirnya digembleng sama Miss J, "Kita tuh harus kayak gini dalam storytelling." Memang dalam mendongeng dan storytelling itu agak beda. Beda dalam pengucapan, beda dalam pembawaannya sih mungkin hampir-hampir sama ya, tapi agak beda sedikit aja, lebih beda sedikit. Kakak belajar ekspresi yang benar, sedramatis mungkin lah pokoknya biar bisa jadi yang terbaik juga kan. Akhirnya digembleng abis-abisan sama Miss J, "Nih kamu harus bisa nih, harus bisa." Kakak juga tanamin dalam diri, aku harus bisa, ini bahasa Inggris, ini kesempatan baru, hal yang baru untuk dicoba." Akhirnya sampai di mana hari Kakak masuk ke lomba di Hudawan Nur 2022, deg-degan ya karena kita baru pertama kali juga dapat dalam bahasa Inggris. Kakak di Hudawan Nur tuh aduh ketakutan, abis-abisan takut banget, gemeter, asli, tapi ya udah Kakak percaya bahwasanya Kakak bisa. Habis itu naiklah Kakak ke panggung nih. Kakak ingat wajah Miss J, ingat wajah Bunda Kakak, ingat wajah Pak Ari, bahwasanya mereka lah yang support Kakak selama ini, yang udah nemenin Kakak selama latihan ini. Kakak juga nggak mau ngecewain siapapun dan nggak mau ngecewain diri sendiri. Kakak berusaha semaksimal mungkin.
Kakak juga di panggung tuh Kakak mencoba rileks, Kakak nyampein tuh semuanya sedramatis dan seekspresif mungkin, sebisanya Kakak lah. Akhirnya alhamdulillah Allah kasih izin, di kesempatan yang pertama Kakak dapat juara 2. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu yang lebih seneng banget gitu, akhirnya dapet kesempatan baru dan Kakak berhasil melewatinya. Lanjut setelah menang di Hudawan Nur, lanjut ke Manise. Di Manise belum bawain cerita yang sama, tapi mungkin belum rezeki ya, karena itu seluruh Sumatera. Kan saingannya lebih banyak ya daripada di kota. Walaupun kita udah berusaha semaksimal mungkin, belum rezekinya. Di Manise nggak dapet, terus lanjutlah Kakak di Mukfir. Di Mukfir, Kakak berusaha lebih banyak lagi belajar dari kesalahan sebelumnya. Ralat ya. Di Mukfir dulu, baru di Manice. Di Manice Kakak nggak dapet. Di Mukfir Kakak belajar dari kesalahan di Hudawan Nur, Kakak asah lagi diri Kakak di bagian mata alam tuh di bahasa Inggrisnya gimana sih biar bisa tuh orang masuk ke dalam cerita Kakak. Akhirnya di Mukfir Kakak ganti tuh pakaian Kakak. Pakaiannya tuh kan Bantalam tuh ciri khasnya tuh dari Gayo. Kita tuh dari Gayo, ceritanya dari Gayo. Jadi awalnya tuh Kakak pokoknya pakaiannya Kakak berubah di Mukfir, terus maksudnya biar bikin orang menarik ya. Iya. Terus juga cara ekspresinya Kakak rubah sedikit lebih menarik, maksudnya biar orang masuk dalam cerita. Alhamdulillah di Mukfir Allah kasih kesempatan Kakak juara 1. Rasanya tuh kayak rasanya tuh bahagia gitu ya. Bisa beranjak gitu levelnya, level up dari 2 ke 1. Di Manice emang mungkin emang belum rezekinya ya, belum tandingannya berat pastinya. Terus setelah dari situ Kakak kira itu cuma 2 kali Kakak bakal ikut kesempatan kan. Ternyata tahun depan Kakak masih dikasih kesempatan sama sekolah untuk ikut di ajang selanjutnya di bulan 11. Berarti itu Kakak udah kelas 3, karena pertama kali ikut tuh di kelas 2, semester 2. Ini udah kelas 3 berarti ya. Di kelas 3 semester 1 tuh. Ya, di kelas 3 Kakak ikut itu pertama di Hudawan Nur. Di Hudawan Nur Kakak juga bawa cerita yang berbeda. Itu cerita tentang Paya Rob dan Paya Ciri. Asal ceritanya dari Bibi. Kakak terinspirasi dari situ, ditranslate sama Miss. Itu kan udah pasti berubah tuh gayanya. Kakak belajar lagi, asah lagi gimana nih caranya biar orang tuh masuk dalam cerita Kakak ya. Pokoknya belajar dari sebelum-sebelumnya, apalagi kan pembawaannya beda. Akhirnya Kakak belajar lagi, alhamdulillah setelah sampai di Hudawan Nur Kakak dapat juara 2. Kembali lagi kayak tahun lalu, abis itu akhirnya ikut di Mukfir. Di Mukfir bawain cerita yang sama juga, Paya Rob dan Paya Ciri. Kakak belajar lagi dari sebelumnya, kenapa ya biar bisa lebih menarik itu. Akhirnya di Mukfir itu yang lebih menarik nih, paling menarik ya bagi Kakak, selama Kakak ikut storytelling tuh Kakak main rebana. Apa ya bilangnya? Rapai ya? Rapai. Rapai tuh yang gena tuh biar menarik. Jadi di awal bawain gena tuh. Asli itu bikin merinding sebenarnya ya, tapi Kakak bangga bisa mainin Rapai itu kayak ih keren nih aku gitu. Merasa keren gitu ya karena bisa main Rapai. Jadi orang juga menarik sama ceritanya. Alhamdulillah di Mukfir Kakak juga dapat juara 1. Jadi kayak recap tahun lalu gitu. Cuman kalau di Manise kemarin Kakak nggak ikut karena jadwalnya bentrok sama Hudawan Nur. Terus Kakak kira kemarin di Mukfir itu adalah ajang terakhir Kakak untuk ikut nih storytelling di SMP, karena kan udah kelas 3, udah lanjut ke semester 2. Akhirnya Kakak udah merasa oh nggak bisa lagi nih, kesempatannya udah habis gitu. Berarti Kakak setelah ini bakal fokus untuk ke SMA. Fokus ke SMA, akhirnya Kakak udah mulai ikut les tuh, karena mungkin Kakak merasa udah nggak ada lagi nih kesempatan Kakak untuk nih. Rupanya ternyata Allah masih kasih kesempatan, bahwasanya ada MOSA, Flash. Itu nama kegiatannya Flash. Itu ada di sekolah kita tuh diundang untuk ya. ikut lomba di sana. Kebetulan kan Kakak juga tes kan di MOSA di Modal Bangsa sebelumnya tuh, sebelum ikut lomba di situ Kakak udah tes di MOSA. Alhamdulillah udah lulus SMA. Setelah lulus SMA Kakak ikut lomba di MOSA. Lomba di sana. Iya, ikut lomba di MOSA. Jadi ya agak tebal ya, harusnya Kakak ikut lomba dulu baru tes. Ini udah tes, udah lulus, baru Kakak lomba. baru ikut lomba. Masih dikasih kesempatan untuk ikut itu rasanya ya Allah, Allah nggak ngubur ini ya,
kesempatan kita. Akhirnya kakak ikut lagi dengan cerita yang berbeda dan itu ceritanya ditentukan. Kalau itu ceritanya tuh dari Mosa tuh udah disediakan. Ada kalau nggak salah kakak 5 cerita kayak gitu. Boleh sebutin nggak Kak ceritanya apa aja? Ini yang kakak ingat ya. Ada Mulan, Bravery, The Lion and the Mouse. Kalau nggak salah, pokoknya lain-lain gitu. Terus ada juga tentang pokoknya dia kayak lebih ke Disney gitu kakak cuma inget 3. Berarti dia lebih banyak Iya. karakter-karakternya Iya, gitu lebih ya? karakter kayak gitu, kayak film Disney kartun ya, Iya. lebih ke kartun gitu. Dan kakak sama Miss J sepakat ambil Mulan pada saat itu. Wah itu hektik sih untuk prepare-nya lebih berat lagi karena saingannya seluruh Aceh juga dan kakak udah pernah tahu kalau di Aceh seluruh Aceh itu kan berat udah pasti saingannya kan. Belajar sama Miss J, digembleng lagi sama Miss J. Dan Miss J bilang, kita nggak boleh pesimis, kita harus optimis dalam capai ini. Udah sampai sejauh ini tuh udah hebat kata Miss J. Kita tinggal berusaha gimana caranya nampilin yang terbaik. Nggak perlu menang kata. Itu salah satu yang bikin kakak tuh, oh aku nggak boleh pesimis, aku harus optimis, aku harus berusaha sebaik aku, tapi aku nggak boleh berharap karena kita nggak boleh berharap berlebihan ya. Akhirnya karena kejadian itu kakak termotivasi, nggak apa-apa kalau nggak menang, yang penting nampilin terbaik di panggung, nggak ada salah di panggung juga, nggak ada gago atau kayak pokoknya salah teks gitu ya. Habis itu dengan kostum, kita kan kalau storytelling itu lebih kostum gitu kan, Lebih banyak propertinya. iya lebih banyak propertinya. Terus di Mosa itu kemarin kan ada tuh yang kostumnya itu dibuat sendiri kah atau ada bajunya yang kebetulan itu propertinya rata-rata kami harus beli semua. Bajunya dijahit nih emang betul-betul niat banget sih karena emang pertama kali kan first time kita jalan jauh gitu kan, kesempatannya dapet yang jauh di Banda Aceh dong, dari Kota Langsa ke Banda Aceh jauh ya. Terus maksudnya level up gitu. Terus baju dijahit, Miss J beli pedang samurai, emang mirip banget sama pedang Mulan di aslinya, di kartunnya tuh betul-betul mirip kayak action figure ya kalau dibilang. Terus semuanya serba dibelilah, maksudnya nggak disewa ya, kita emang betul-betul buat sendiri. Akhirnya berangkat ke Banda itu udah pengalaman yang nggak bakal kakak lupain karena bareng teman-teman dan dulu juga seru, ada sedihnya juga. Berakhirlah sampai di Mosa, dimana hari kakak sampai di situ juga hari kakak bakal nampil. Kebayangkan capeknya. Jadi akhirnya pas sampai di Mosa itu kakak juga tampil di nomor 6 kalau nggak salah. lumayan cepat berarti ya? Lumayan cepat ya. Itu kira-kira berapa peserta? Kalau nggak salah di Mosa itu sekitar 21 peserta. Oh ya lumayan banyak. Apalagi kan Mosa Aceh. Diundang sama Mosa kan seluruh Aceh. Terus kakak maju setelah apa yang diajarin sama Miss J, kakak berusaha ya Allah Bismillah semoga bisa nih nampilin yang terbaik, nggak apa-apa kalau nggak menang, yang penting nampilin yang terbaik aja gitu kan. Ternyata banyak sekali tragedi di panggung yang nggak bakal kita ketahuin ya, karena di panggung itu kita nggak bakal bisa nebak apa yang bakal terjadi gitu kan. Ternyata pas pedang kakak tuh, kakak sempat lupa teks tapi kakak kayak lupa teks tapi improve ya, kita berusaha improve biar nampak nggak ngeblank. biar nampak nggak ngeblank. Terus seharusnya adegan main pedangnya harusnya ditutup, kakak lempar, padahal selanjutnya tuh ada adegan pedang selanjutnya dan itu deg-degan kali sih emang betul-betul kok bisa nih kelempar, tapi ya udahlah. Tapi dari situ orang kayak wow pedangnya dilempar, berarti ya udahlah Improve, ada dikira orang improve padahal emang itu sebenarnya di luar pembelajaran kita, di luar prediksi kan. Akhirnya kakak kira hancur nih kayaknya, aku kok kayak gini sih, kok ngeblank gitu kan. Akhirnya kakak selesai cerita, aku udah deg-degan kali, udah gemetar, kaki udah lemes, kayak mana nih ini di luar prediksi kali nih, karena udah di akhir cerita tuh. Padahal awalnya kayak berjalan santai terus di akhir cerita kok agak udah di luar prediksi, udah di luar nalar kan. Akhirnya ternyata juri tidak menyadari kakak dapat
komen yang sangat baik. Juri menyukai kakak, menyukai performa kakak, juri juga menyukai ekspresi kakak, penampilan kakak, terutama baju kakak katanya mirip sama Mulan. Jadi ada rasa senang tersendiri ya, walaupun merasa kok aku gagal ya nampil yang terbaik. Sempat nangis juga, kakak bilang sorry ya Miss kalau emang Eli nggak bisa kasih yang terbaik. Kata Miss itu udah lebih dari yang terbaik, kata Miss kayak gitu. Jadi kakak udah nggak berharap lagi lah, nggak bisa, kayaknya nggak menang soalnya lawannya asli bagus-bagus sekali karena seluruh Aceh ya, orang dia juga pasti udah belajar lebih dari kita. Akhirnya pas di mana hari pengumuman, aku nggak tahu bahwasanya Allah kasih rezeki kakak juara 1 di Mosa. Ya Allah, Masya Allah. Berarti rezeki yang tidak terduga. Dengan kejadian kakak itu, dengan kejadian kita di atas panggung tuh beda sama yang kita prediksi, yang kita pelajari sama yang terjadi di panggung jauh sekali berbeda. Alhamdulillah masih dikasih kesempatan dan kakak merasa nggak gagal ya, nggak gagal. Kalau hal ada sih banyak hal lucu sama ikut lomba, termasuk itu tadi orang pada ketawa semua tuh kakak pas lempar pedang. Kayaknya ada deh videonya di YouTube IPM kalau nggak salah. Iya. Aduh asli itu kayak wow, kok bisa ya kelempar, kakak dia sampai nggak nyadarin untuk kelempar. Kalau kelempar ke bawah, aduh habis deh, adegan pedang selanjutnya nggak ada nih. Padahal tuh adegannya maksudnya termasuk ini ya, orang pada ketawa semua dan kayak wah, kok bisa kelempar gitu. Kak juga heran sama orang-orang kok bisa wow gitu sama kejadian itu kan. Habis itu hal lucunya banyak sih sebenarnya, apalagi sama Miss J dengan repot ini itu makeup segala macam, terus pokoknya banyak deh hal lucunya. Yang terutama sih di Mosa itu ya nggak bakal kakak lupain, di atas panggung lagi hampir malu tapi Untung nggak ada yang sadar. Itu nggak ada yang sadar dan gitu. mereka malah menikmati. Itu sampai sekarang sih kalau diingat sama Misi itu pasti Misi bakal ketawa. Lempar pedang. Wow, orang kawan-kawan kakak juga sampai sekolah, ngapain dilempar pedangnya? Kakak juga cuma bisa ketawa aja kan kayak gitu. Akhirnya Allah kasih kesempatan kakak juara 1 tanpa yang nggak kakak duga kakak bakal. Ternyata kakak kira emang betul akhir nih di Mosa. Pulang dari Mosa kakak dipanggil lagi sama kepala sekolah. Kakak kira ada sesuatu apa mungkin yang mau dibicarain kan sama kakak. Rupanya ternyata diajak lagi ke Bandung kemarin. Iya. Wah kakak, ya Allah, emang Allah tuh maha baik ya, nggak memberi apa yang hambanya inginkan. Kakak dikasih kesempatan lagi untuk pergi ke Bandung di bulan 3. Iya, bulan 3 sebelum puasa itu. Jadi udah mau dekat puasa pokoknya. Kakak pulang, besok puasa. Akhirnya belajar lagi sama PJ dengan yang di Bandung ini sih berat. Kayak bayangin ya, pesertanya 200 orang. Oh my god, banyak banget berarti ya? Iya. Berarti seluruh Indonesia berarti ada di Seluruh sini? Indonesia, seluruh sekolah Muhammadiyah di Indonesia. Itu rame banget sampai kayak majunya tuh sesi 1, sesi 2, sesi 3. Sesi 1, sesi 2, sesi 3. Cak di sampingnya tekan lagi. Akhirnya pas sampai di Bandung, kakak merasa aduh aku bisa nggak nih ya untuk lanjut ke jenjang level up nih, karena berat pas lawannya. Abis itu banyak sekali itu kejadian. Oh ya Kak, selama perjalanan pasti ada hal-hal lucu nih. Boleh nggak sih ceritain hal-hal lucunya? Kalau hal lucunya tuh ada di pas kejadian di panggung di Hudawan Nur, pas yang bawa cerita Paya Rupaya Ceri itu di dalam ceritanya ada bagian nyanyi Bungong Selanga. Jadi itu ceritanya Sisi Tiglima nyanyi. Jadi nyanyian itu ternyata karena kakak terlalu buru-buru pembawaannya, jadinya kakak cepet capek. Akhirnya nafas kakak nggak sampai, jadi kayak bunyi gitu kayak. Itu kedengaran kali di semua orang dan itu aduh malu sih, kakak udah mau ketawa, Miss sudah ketawa, Pak Ari juga udah kayak tutup kuping, aduh ya udah deh. Akhirnya pas turun panggung kakak emang ketawa dah. Aku nggak sampai nafas, kenapa harus nyanyi, emang dasarnya nggak bisa nyanyi. Oh ya Kak,
Kan pasti selama perjalanan lomba pasti ada jatuh bangunan ya. Kira-kira apa sih Kak yang membuat Kakak tuh ingin dan aku pasti bisa? Apakah ada sesuatu support di dalam, siapa support sistem Kakak di dalam? Kalau super system yang udah pasti ada doa orang tua, ada doa bunda kakak, ada dari Miss J, ada dari Pak Ari. Tiga tokoh ini tuh emang berperan penting dalam perjalanan kakak dari storytelling yang selalu nasehatin kakak jangan menyerah, terus berterima kasih sama diri sendiri itu ternyata sepenting itu. Kakak kayak aku harus bisa bikin diri aku bangga, bukan orang lain tapi untuk diri aku sendiri. Jadi acuan kakak tuh banggain diri sendiri dan bisa, oh aku bisa loh capai ini. Jadi usaha yang kakak ini selama ini nggak sia-sia gitu. Boleh cerita nggak sih Kak perbedaan diri Kakak dengan 3 tahun yang lalu nih? Apakah ada sesuatu yang signifikan di dalam perbedaan ini? Mungkin kalau dari 3 tahun lalu tuh masih anak-anak ya, kakak masih terlalu anak-anak, dan sekarang mungkin udah beranjak lebih ke dewasa, lebih menerima segala jalan yang ada. Percaya aja sama jalan Allah, lebih menerima, maksudnya nggak kok aku kayak gini sih, kok aku gini sih. Sekarang kakak lebih kayak udah ikhlas aja gitu. Terus yang pastinya sekarang lebih percaya sama diri sendiri, terus juga jangan ketergantungan sama orang, itu juga jadi acuan kakak. Terus pokoknya kakak berusaha semaksimal mungkin merubah diri, tapi yang paling signifikan adalah kepercayaan diri kakak tuh lebih daripada 3 tahun yang lalu. Menurut Kakak apa arti bahagia menurut Kakak sendiri? Arti bahagia itu adalah berkumpul dengan keluarga, mempunyai teman yang selalu support di setiap sisi kita, punya someone to talk, and kita bisa menyayangi diri kita, bisa peluk diri kita sendiri, dan itu udah lebih dari bahagia sih bagi kakak. Jadi dengar-dengar kan tadi kan pas di Banda Asia kan ada tuh karakter-karakter. Menurut Kakak selama Kakak lomba nih, karakter apa nih yang paling sulit jika dimainkan? Karakter paling sulit tuh ada di Mulan. Mulan ya? Di Mulan, karena di Mulan itu kan Disney ya, terus banyak adegan perangnya, dan di situ harus jadi emperor, harus jadi rajanya, harus jadi ayahnya, harus jadi Mulannya, harus jadi, pokoknya banyak, harus jadi hewan di situ. Pokoknya lebih susah di Mulan kalau ini tokoh-tokoh. Boleh nggak sih Kak peragakan menjadi Mulan pada saat lomba kemarin, boleh nggak sih? Satu paragraf aja Iya, ya. satu paragraf aja. Oke, boleh. In the ancient land of China, where the stories whisper through the rustling bamboo, there lived a spirited young woman named Mulan. Born into a family with a long lineage of honor and valor, Mulan carried a very determination matched only by her deep love for her family. Oh, tepuk tangan, ini keren banget, ya Allah. Oh ya Kak, mungkin ada nih yang menurut Kakak, bagaimana tanggapan Kakak tentang orang lain gitu, jika ada yang mencaci-caci Kakak gitu? Kalau dulu kakak pemikirannya tuh pasti sedih, kok orang-orang gitu ya sama aku, kenapa aku ada buat salah apa ya sampai orang-orang tuh ngejauhin aku gitu. Mungkin kayak lebih bukan nggak terima ya, tapi sedih kenapa harus kejadian sama kakak, sedangkan kita nggak tahu salah kita di mana. Jadi sekarang kakak menyikapinya, oh ya udahlah, berarti bukan dia yang terbaik. Aku nggak boleh tergantungan sama orang. Ya udahlah, nggak usah dipeduliin. Lagian ini hidup kita yang jalanin. Kenapa orang harus mikirin kita, sedangkan kita aja nggak mikirin orang? Kenapa kita harus mikirin dia, padahal dia nggak mikirin kita? Jadi sekarang gitu aja sih jalannya. Boleh nggak sih Kak beri motivasi kepada yang nonton nih? Mungkin mereka lagi belum tahu nih bagaimana cara menyikapinya, atau apakah ada hal tertentu, bisa nggak sih Kak kasih motivasi gitu? Kalau motivasinya yang pasti percaya sama diri kalian, terus juga kalian harus percaya dengan usaha dan pencapaian kalian, jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa, karena setiap perjalanan kita tuh pasti ada hikmahnya. Terus juga kita nggak boleh gampang putus asa dan menyerah, karena perjalanan kita ini masih panjang. Kita perlu menyampaikan
banyak hal di dunia ini, masih harus banyak yang kita coba. Hidup ini adalah misteri. Untuk ucapan dari orang lain jangan didengerin karena mereka nggak tahu apa yang kita jalanin. Jadi cukup kita yang tahu perjalanan kita. Nggak perlu mikirin orang karena orang nggak mikirin kita. Jadi sayangin diri sama diri sendiri, percaya sama perjalanan kita, jangan lupa usaha, doa, dan yang pasti doa orang tua itu always penting, dan hargain guru kamu. Berarti sebuah support dari orang tua itu sangat berpengaruh berarti untuk kakak? Sangat berpengaruh, dan support guru sangat berpengaruh. Pokoknya guru tuh seperti orang tua kita juga. Boleh nggak sih Kak sampaikan kepada orang tua kakak mau bilang apa nih ke orang tua kakak dan guru-guru kakak yang udah ngajarin kakak nih? Aduh, agak sedih ya. Untuk ayah, walaupun ayah udah nggak di sini sama adik, tapi adik percaya ayah bisa lihat adik dari atas. Bahwasanya ayah adik udah gede. Mungkin setiap tahun adik bakal terus beranjak. Hanya mengenal adik di umur 9 tahun. Mungkin kita nggak menghabiskan waktu banyak, tapi adik berusaha menjadi diri adik yang terbaik, berjalan di kehidupan ini tanpa ayah, tapi adik percaya ayah selalu bangga sama adik dan melihat adik dari atas. Adik juga percaya kalau bahwasanya dengan pencapaian adik sekarang, ada ayah di dalamnya selalu dampingin adik. Untuk Bunda, makasih udah jadi salah satu rumah terbaik sama total yang selalu dengerin anaknya, yang selalu ngertiin anaknya. Semoga ke depan adik bakal terus bisa bikin Bunda bangga. Maafin adik juga kalau selama ini belum jadi anak yang terbaik. Makasih udah jadi 2 peran di hidup adik. Itu berat ya kalau bikin Bunda, tapi semoga adik bisa balas suatu saat jasa-jasa Bunda sama adik. Memang nggak bisa dibayar dengan uang, tapi semoga ke depan adik bisa bikin bahagia Bunda. Intinya makasih buat ayah sama Bunda udah mau jadi orang tua ke adik, udah walaupun pasti kehilangan, bukan berarti hidup kita berhenti di situ. Kak percaya kalau misalnya ke depan bakal ada jalan yang indah. Makasih untuk orang tua, untuk abang juga, makasih udah selalu support adik. Makasih juga udah ngertiin adiknya, untuk guru-guru terutama Miss J yang udah dampingin perjalanan ini. Jadi terima kasih sama Miss J. Mungkin kalau nggak ada Miss Nelly nggak sampai ini. Semua perjalanan udah dilewatin. Dari mulai Nelly nggak tahu apa-apa tentang storytelling yang harus Miss ajarin. Sekarang dia udah sampai di titik dimana kita udah ngelewatin puncak yang baik dengan pencapaian Nelly. Kalau tanpa Miss Nelly nggak segini. Mungkin kalau tanpa Pak Ari juga nggak bisa jadi seorang public speaker sekarang, nggak bisa seperti diri sekarang. Makasih untuk Pak Ari udah membersamai sama Miss J juga di perjalanan di SMP ini. Kayaknya sih. Jangan tisu. Kami juga banget berterima kasih kepada kakak nih udah mau membuat kenangan di dalam sekolah SD Muhammadiyah, udah mau memberikan prestasi pada SD Muhammadiyah. Terima kasih banget nih untuk Kak Nelly udah Sama-sama. hadir dan mau datang menjadi motivator. Terima kasih juga sudah diundang dan merasa spesial karena diundang yang pertama. Dan terima kasih juga nih untuk teman-teman yang udah hadir dari hari ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah nonton dari awal hingga habis. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Nuha, saya pamit undur diri. Salam hebat luar biasa, adab dijunjung, ilmu dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.